Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Pengorbananmu sungguh indah, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Kau yang layak disembah. Mari bersama-sama angkat tangan kita dengan iman. Sungguh besar, haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan. Saudara mau angkat tangan, mari angkat tangan kita. Ekspresikan penyembahan kita. Hanya Kau yang layak disembah. Oh, Yesus Tuhan, kami menyembah, kami memuji Engkau. Kau yang layak, Yesus Tuhan. Kami lebih lagi sembah Dia. Hanya Yesus, hanya namamu Tuhan, layak disembah. Kau layak dipuji selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, kalabaskan nama-nama-nama-nama-nama. Siara lamanya, lamanya. Haleluya. Haleluya. Semua kami yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di rumah, kami semua menyembah Engkau ya Tuhan. Keluarga demi keluarga yang menyaksikan tayangan ini, semua kami menyembah. Haleluya. Yesus Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain ada di hadirat-Mu Tuhan. Mari dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau sungguh indah, sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang berikan kuasa bagi setiap kami mengalahkan musuh-musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima kuasa, sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan iman semua. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mana tepuk tangannya sama-sama saudara yang mengalami kuasa. Sorak-sorai katakan wuh. Yang sudah terima kuasa katakan amin. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sungguh besar. Mari sama-sama angkat tangan kita. Serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai katakan haleluya. Sorak-sorai katakan wow. Tepuk tangannya lebih dahsyat, lebih dahsyat. Haleluya. Amin. Di setiap badai yang kami hadapi, persoalan, masalah, goncangan yang terjadi, kami tidak takut sebab Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tenang ada di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biar ini yang menjadi doa kita. Hikupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di doa kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Bapa Kau
Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat hari ini, di mana kami masih boleh beribadah walaupun secara online, Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh bersama-sama belajar benar firman-Mu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kuasai hati jiwa pikiran kami, Bapa, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, menangkap isi hati Tuhan dalam hidup kami, dan kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga melalui setiap perbuatan dan perkataan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami berdampak buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Mari kita sama-sama yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya dan saudara sekalian. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan kita melakukan ibadah secara online, dan saya tahu ini bukan sesuatu yang lazim, tapi kita percaya ini tidak mengurangi esensi dalam kita beribadah. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan saya berdoa itu juga memenuhi buat setiap kita, menguasai hati jiwa pikiran kita, sehingga kita boleh menangkap isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Saya teringat akan perkataan daripada gembala sidang kita bahwa memasuki tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dan setelah saya melihat di kuartal pertama di tahun 2020 ini, kita benar-benar memasuki 1 tahun dimensi yang baru, di mana satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang tidak pernah kita duga, dan akhirnya kita harus menjalani, dan itu berubah secara signifikan. Sesuatu yang tidak lazim akhirnya menjadi sesuatu yang lazim. Contohnya misalnya kalau kita berbelanja ke supermarket, waktu kita mendorong troli, saya melihat orang-orang mulai mendorong dengan memakai sarung plastik, sambil memakai masker, bahkan juga sambil memakai pelindung wajah. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Karena kalau justru kita nggak pakai hal seperti itu malah dianggap gak lazim. Tapi sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal seperti anak-anak pergi ke sekolah, kita pergi bekerja, bahkan yang berusaha membuka toko dan sebagainya, justru itu dibatasi dan dilarang untuk sementara waktu ini karena untuk kebaikan kita bersama. Dan sesuatu berubah sedemikian rupa, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi adalah dalam kehendak Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa rancangan selalu terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu, melalui himbauan juga dari gembala sidang kita, dari BPH, bahwa kita harus tetap selalu berdoa, mendoakan agar pandemi ini boleh segera berakhir dan kita boleh kembali kepada kehidupan kita seperti sedia kala. Kita sama-sama selalu berdoa bahwa dalam sebuah keluarga kita merendahkan diri dan berdoa sehingga Tuhan memalingkan wajahnya buat setiap kita, buat bangsa kita Indonesia, bahkan buat seluruh dunia ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Hari ini tepat kita memasuki Hari Raya Pentakosta, Hari Raya umat Kristen yang kelima. Yang pertama hari kelahiran Tuhan Yesus, yang kedua hari kematian Tuhan Yesus, yang ketiga hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari Pentakosta adalah hari di mana kita memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid Yesus di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali
janji Tuhan kepada murid-muridnya. Dia berpesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai Tuhan Yesus menepati janjinya. Itu ada di Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Dia memperingati kepada setiap murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem, tapi mereka harus tetap bertekun sehati selama 10 hari sampai roh yang dijanjikan itu hingga pada setiap mereka, yaitu Roh Kudus. Untuk mengutus seorang penolong yang lain, Parakletos dalam bahasa aslinya, yang berarti pendamping, yang berdiri samping seseorang atau berfungsi untuk menjadi penasehat atau sebagai penghibur bagi setiap orang percaya. Bukankah saat ini kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita perlu satu penasehat, satu roh yang menasehati kita, yang menghibur, bahkan mendampingi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai murid-muridnya, kita tidak seharusnya terlena dengan iman kepercayaan kita sehingga kita menjadi Kristen yang statis. Seorang Kristen bukanlah penganut agama Kristen yang hanya rutin ke gereja setiap minggu, mungkin kita membaca Alkitab, memberi perpuluhan, memberi persembahan, atau sebagai hamba Tuhan yang selalu mengurus kegiatan-kegiatan gereja kita dan berbagai aktivitas yang berbau kerohanian. Tapi kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengalaman rohani. Alangkah indahnya apabila setiap orang Kristen di dalam jemaat kita masing-masing mengutamakan pertumbuhan rohani. Sehingga ketika setiap anggota tubuh Kristus bertumbuh, maka saya percaya bahwa gereja pun otomatis akan bertumbuh semakin dewasa. Dengan demikian tidak ada lagi orang Kristen yang terombang-ambing oleh ajaran keliru dan juga yang ajarannya sesat pada zaman akhir ini. Dalam konteks peringatan Hari Pentakosta, saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami pengenalan kita akan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kita sembah dan kita imani, yaitu Roh Kudus. Agar kita memiliki konsep pengenalan yang tepat akan Roh Kudus dan mampu menjalani tuntunannya, maka kita perlu bimbingan Roh Kudus dalam sepanjang perjalanan kehidupan rohani kita masing-masing. Kita tak akan sanggup melangkah sendiri dengan kekuatan kita, sehingga Rasul Paulus dalam Roma yang ke-15 ayat yang ke-13 berharap dan berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ayat ini menunjukkan kebutuhan kita sebagai jemaat dan pribadi akan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita bisa semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bukankah belakangan kita sedang hidup dalam zaman yang hilang pengharapan? Melalui pandemi virus corona, saya percaya banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan sebagainya. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, bukan artinya dia usaha gulung-gulung tikar, tapi mengalami satu kebangkrutan. Dan kematian setiap hari akibat pandemi virus corona juga membuat orang semakin takut dan cemas. Oleh karenanya kita perlu mengerti betapa penting peranan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk membangkitkan kehidupan kerohanian kita. Melalui Roh Kudus, Yesus membangkitkan kehidupan rohani setiap orang yang dikehendakinya. Coba kalau kita review, kita ingat-ingat kembali pada masa lalu kita sebelum kita sungguh-sungguh dan dipercaya dalam Tuhan. Ketika kita mungkin diajak oleh teman, sahabat, atau orang yang gak kita kenal, kita akan menolak. Udah nanti aja lah, nanti masih ada waktu, ngapain sih beribadah sekarang? So rohani lah, ke gereja mau kelihatan semakin rohani. Gak juga. Tapi kenyataannya berbeda oleh kasih karunia serta kemurahan Allah. Di mana kalau firman-Nya diberitakan, Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hati kita, serta membuka dan menyikapkan selubung pengertian kita. Pada momen yang menentukan itu sesungguhnya, dan dengan kerelaan hati kita dapat menerima segala kebenaran tentang Allah. Walaupun mungkin pada saat itu kita tidak dapat menerima dengan akal kita. Kesadaran atas siapa kita yang sebenarnya, inilah yang juga mendorong kita untuk mengambil keputusan yang paling penting di dalam hidup ini. Akhirnya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita mulai hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mengalami cinta mula-mula, kita mengalami satu keintiman yang begitu dahsyat dengan Tuhan. Dan pertanyaannya, mengapa kita
kita bisa berubah secara drastis. Sehingga kita berbeda dari kehidupan kita yang lama. Karena ada karya Roh Kudus yang bekerja membangkitkan kehidupan kerohanian kita serta tuntunannya pada pribadi kita masing-masing. Sehingga kita mulai rindu untuk bersekutu, beribadah, bahkan perlahan kita mulai ikut melayani secara aktif di gereja. Apakah saat ini kehidupan rohani kita tidak mengalami perubahan alias berada dalam kondisi yang statis? Mari kita mulai mengintrospeksi diri kita, memohon belas kasihan Allah dan mulai bangkit kembali agar kita bertumbuh dengan cepat dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan Kristiani kita tidak seharusnya menjadi statis, sebaliknya harus dinamis dan bertumbuh dalam proses pertumbuhan yang sehat ke arah kedewasaan rohani. Dengan kondisi rohani yang demikian, kita akan dipakai Roh Kudus lebih lagi untuk menolong jiwa-jiwa yang mati secara rohani agar kerohanian mereka bisa bertumbuh kembali dengan pesat. Petrus sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus di kamar lotek atas di Yerusalem, dia memang adalah seorang sosok yang pemberani, seorang sosok yang paling vokal di antara para murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketika semua murid-muridnya pada kabur, hanya Petrus sendirian yang masih menemani Tuhan Yesus. Bahkan dia mengambil pedang seorang perwira dan mulai memotong kuping salah seorang pasukan Roma. Tapi setelah itu dia mulai mengikuti Yesus, di mana Yesus ditangkap dan dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Yesus. Tapi tanpa sadar dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Ketika ayam berkokok, tanpa sadar dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa setelah Petrus mendengar ayam berkokok, dia menangis dengan terseduh-seduh. Saya percaya ada rasa bersalah yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Sehingga dia akhirnya menyalahkan diri dia terpuruk, dia menjadi takut. Bahkan ketika Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib, Petrus hilang pengharapan. Dia kehilangan seorang sosok guru, seorang Tuhan, seorang Tuhan yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan, yang menjadi harapan dalam hidupnya. Dan akhirnya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia menjadi seorang nelayan bersama dengan teman-teman dan para murid-murid yang lain. Tapi ketika Tuhan datang kembali, menampakkan diri sebelum Tuhan naik ke sorga kepada Petrus dan kawan-kawannya, mulai timbul kebangkitan rohani dalam hidupnya. Bahkan ketika dia taat mendengarkan perintah Tuhan untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dan dia mulai berdoa, malah ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup Petrus dan juga kepada 120 murid yang ada di Yerusalem pada saat itu, kehidupan Petrus berubah. Ketika mereka mulai dikaruniai oleh bahasa-bahasa lidah yang baru, Petrus bisa mulai berkhotbah. Dan disitulah KKR pertama yang terjadi. Tanpa pujian penyembahan, Petrus berkata singkat, berkhotbah singkat hanya sekitar 5 menit kurang. 3.000 orang bertobat. Bahkan disitulah dipercaya bahwa itulah gereja mula-mula yang terjadi. Kalau Petrus bisa berubah dari orang yang menyangkal Tuhan, akhirnya menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka dia menjadi pemimpin buat rasul-rasul yang lainnya dalam memberitakan firman Tuhan. Dan dia dengan berani menyaksikan segala kebenaran Injil kepada setiap orang-orang Yahudi pada zamannya. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang dicurahkan tepat pada hari ini, pada hari Pentakosta, juga akan memenuhi setiap hati saya dan saudara. Sehingga kita dibangkitkan kembali dan segala keterpurukan kita. Sehingga kita tidak memiliki lagi ketakutan, kekhawatiran, tapi kita mulai bangkit di dalam Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Poin yang kedua, peranan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus menyinari setiap umatnya. Roh Kudus menyinari umat pilihan Allah dengan memberikan firman-Nya yang sudah dituliskan dalam bentuk Alkitab. Pertanyaannya, apakah kita sudah membaca Alkitab setiap hari? Tujuannya agar membuat kita memahami segala pengajaran dan tuntunan Allah yang diberikan kepada kita yang selama ini tidak atau belum kita mengerti. Bukan karena kita adalah orang awam, tapi setiap manusia memiliki keterbatasan dalam memahami firman Allah. Oleh karena kita perlu Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya memiliki pemahaman yang paling sempurna mengenai firman Allah. Kepada setiap pribadi, baik orang Kristen awam maupun hamba-hamba Tuhan sekalipun, tetap memerlukan bimbingan
dan pencerahan dari Roh Kudus atas diri mereka untuk mencapai tahap pengertian tertentu. Saya yakin Anda dan saya telah melihat bahkan secara pribadi mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk merindukan dan memahami firman-Nya, bukan oleh karena kepandaian, kehebatan, maupun segala keahlian kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-29 sampai 30 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tidak ada seorang pun yang mampu membanggakan diri di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Roh Kuduslah yang telah menyingkapkan pengertian dan pengenalan akan Allah, sehingga kita kian hari semakin percaya dan tetap teguh dalam pengharapan akan Yesus. Ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari, seringkali ketika saya membaca ayat yang pernah saya baca berkali-kali, saya justru pada saat ketika membaca terakhir kali, Roh Kudus memberi pengertian kepada saya, oh ternyata saya mendapat sesuatu yang baru. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian yang baru. Saya mendapat rema dalam ayat, dalam pasal yang baru. Padahal saya sudah berkali-kali mungkin membacanya. Itulah hikmat yang Roh Kudus berikan pada setiap kita untuk kita bisa memahami ketika kita memiliki kerinduan dalam membaca firman Tuhan, sehingga kita dimampukan bukan hanya mengerti, tapi kita bisa menjalani dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk mengangkat setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah belakangan akhir-akhir ini kita mengalami satu situasi yang mencekam, ya menegangkan, mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan, karena melalui virus pandemi dari corona ini banyak orang yang meninggal, yang positif, bahkan setiap hari mereka yang positif bertambah, bahkan beberapa belakangan sampai bertambah satu hari hampir 1.000 orang. Dan saya percaya bahwa hal ini akan terus berlanjut. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu, tapi sebetulnya percaya bahwa semua tetap dalam perlindungan Allah. Dan kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita akan selalu aman dalam perlindungan Allah ketika kita benar-benar melekat kepada Tuhan dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita dipindahkan status kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, kita nggak perlu takut lagi. Karena kalau kita masih takut dan khawatir, artinya kita masih dikuasai oleh roh perbudakan. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Saya dan saudara semua lahir baru dalam Roh Kudus, serta menerima anugerah sebagai anak-anak Allah. Dengan anugerah inilah kita bertumbuh, bergumul, bahkan seringkali kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita untuk mencapai kedewasaan rohani. Sehingga kita mampu mewujudkan hidup yang sepadan dengan status kita sebagai anak-anak yang telah diangkat oleh Allah sendiri. Dengan menyadari status baru kita sebagai anak-anak Allah, kita mulai berjalan perlahan, melangkah, berani bersaksi, bahkan melayani Allah. Ini adalah wujud pelayanan bagi Allah yang hanya dilakukan untuk mendapat perkenanan Allah semata. Bukan tindakan untuk menuntut imbalan dari Allah, ataupun mungkin kita ingin mendapat pujian dari sesama kita, melainkan satu ungkapan syukur dan terima kasih kita atas karya keselamatan yang telah kita terima. Bayangkan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus berada di dalam rumah Tuhan sebagai anak-anaknya, sebuah rumah yang manis, harmonis, yang dipenuhi dengan ikatan kasih ilahi yang mempersatukan kita. Bahkan kita juga berbagi tugas di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, dari awal yang hanya ke gereja menjadi jemaat, dan akhirnya melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada melalui perkataan dan perbuatan kita. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan, untuk mewujudkan keindahan, ketekunan, serta keharmonisan dalam hidup bergereja. Maka kemajuan pesat gereja bukanlah hal yang mustahil. Maka saya percaya akan banyak jiwa-jiwa dalam gereja kita akan bertambah secara kuantitas dan kualitas di dalam iman yang kuat. Gereja akan sanggup menjadi kesaksian yang hidup, bagaikan suratan yang terbuka dengan jelas
dan dilihat oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya sambil mempermuliakan nama Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang keempat, peranan kuasa Roh Kudus atas hidup kita adalah Roh Kudus adalah roh yang kudus. Roh yang kudus akan selalu berduka cita dan meratapi dosa yang diperbuat manusia. Alkitab sendiri memperingatkan kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Gimana ayatnya? Efesus 4 ayat yang 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita dikuduskan, dipisahkan untuk dibentuk seturut dengan kehendak Allah sendiri. Allah mempunyai rancangan tersendiri, dan Allah adalah Allah yang kudus. Sehingga ketika kita tidak kudus, kita tidak akan masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Dan Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kepada kita semua tanpa terkecuali, kita dituntut tanggung jawab untuk menjaga kekudusan secara pribadi dan kekudusan gereja secara utuh. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak memiliki alasan untuk berbuat dosa. Walaupun dengan dalih untuk kebaikan. Sekali dosa ya tetap dosa. Baik besar maupun kecil. Bahkan baik disengaja maupun kadang tidak disengaja. Saya ambil contoh kisah Akan di Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai 26. Akan tergoda ketika bangsa Israel pertama kali masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalahkan satu kota yang bernama Yeriko. Kota yang temboknya berlapis-lapis, kota yang mempunyai kubu pertahanan yang begitu luar biasa. Tapi karena campur tangan Tuhan, karena ketaatan Yosua, akhirnya mereka mampu mengalahkan kota Yeriko dengan luar biasa. Namun di Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, Yosua sudah berpesan kepada setiap bangsa Israel bahwa tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Akan tergoda akan hal itu. Dia mengambil sehelai baju yang indah, sehelai jubah yang indah dari Sinear, Babilonia. Dia mengambil sebatang emas seberat 50 sikal atau setara dengan setengah kilogram, dan sebuah perak seberat 200 sikal atau 2 kilogram. Dan dia simpan, dia bawa, dia taruh, dia tanam di dalam kemahnya di tempat yang paling terdalam. Lalu kemudian bangsa Israel bersorak-sorai pada saat itu karena mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan keesokan harinya mereka mulai mencari kota-kota yang bisa mereka kalahkan lagi, taklukkan lagi, karena mereka tidak cukup hanya mengalahkan kota Yeriko. Mereka harus merebut seluruh tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian bagi mereka. Dan kota yang berikutnya adalah kota Ai. Seperti biasa, Yosua mengirim beberapa pengintai untuk melihat keadaan kota Ai. Ketika pengintai itu balik, mereka berkata, aduh nggak usah repot, kota Ai kecil, penduduknya sedikit. Hanya dengan 2.000 atau 3.000 orang kita mampu mengalahkan kota Ai. Lalu akhirnya mereka mengirim 3.000 orang, dan tetapi kenyataannya justru mereka mengalami kekalahan yang memalukan. 36 orang tewas. Bahkan mereka lari terbirit-birit, diuber oleh bangsa dari kota Ai, sehingga mereka harus lari dengan bergetar. Dan di ayat 5 dikatakan hati seluruh bangsa itu menjadi tawar. Bahkan Yosua sampai mengoyakkan jubahnya bersama para tetua Israel sambil menaruhkan abu di atas kepalanya sebagai tanda berkabung. Lalu kemudian ayat yang ke-13 di Yosua pasal ke-7, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu, karena itu kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikuduskan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Allah memberikan satu peringatan kepada Yosua untuk mereka menguduskan dirinya dan mulai mencari akar masalahnya. Akhirnya ketika dicari tahu dan dengan membuang undi, diketahui bahwa Akan yang menyebabkan kekalahan, bahkan menewaskan 36 orang ketika mereka menyerang kota Ai. Dan akhirnya Akan bersama dengan keluarganya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, bahkan seluruh ternaknya, harta bendanya, bahkan sampai kemahnya pun dibawa ke lembah Akor. Akibat perbuatannya, dia harus dilempari dengan batu, dengan mati mengenaskan, kemudian dibakar, dan akhirnya dilempari dengan batu, bahkan dibuat satu timbunan batu yang besar. Mungkin tujuan Akan pada ketika dia waktu mengambil itu, mungkin dia punya tujuan yang baik. Kalau
Kalau juga mungkin ada saudara nanti kekurangan, saya bisa kasih dengan harta yang saya kasih. Atau mungkin dia punya niat, kalau nanti ada pembangunan bait suci, saya akan sumbang ini buat Tuhan. Tapi tetap, ketika sesuatu yang dikuduskan Tuhan, dikhususkan Tuhan, sekali dosa, dia tetap melanggar kekudusan dia. Dan akhirnya Tuhan menghukum dengan apa yang dia perbuat. Kekudusan Allah kembali ditegakkan di tengah-tengah umatnya. Akhirnya bangsa Israel kembali mendapat penyertaan Allah, serta berhasil mengalahkan kota Ai, serta maju untuk menaklukkan kota-kota lain, serta memasuki tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa perjuangan melawan dosa adalah suatu perjuangan yang tidak pernah berakhir seumur hidup kita. 1 Petrus 5:8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bekerja luar biasa ekstra pada akhir zaman ini. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia yang lebih mengerti segala kelemahan kita, kekurangan kita. Segala kekurangan kelemahan kita, hanya diri kita yang mengetahuinya. Tapi jangan lupa, iblis pun tahu segala kelemahan kita. Oleh karena itu kita harus menutupi segala kelemahan kita. Walaupun kita belum bisa menghilangkan segala kelemahan kita, tapi minimal kita belajar untuk tidak mengulang atau membuat kesalahan yang sama. Sebagai contoh mungkin, kalau misalnya dulu kita mempunyai kelemahan sebagai seorang penjudi, sudah seharusnya kita nggak berkumpul lagi dengan teman-teman yang notabene kebanyakan mereka masih berjudi sampai sekarang. Karena lambat laun kalau kita bergaul dengan mereka, pasti kita akan timbul keinginan lagi untuk berjudi. Dan itu sama dengan kita mencobai Tuhan dan mencobai diri kita sendiri. Kita perlu selalu ingat bahwa kekudusan yang menuntun jalan kita menuju pada kehidupan yang kudus. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Dengan demikian kita tidak pernah dapat berhasil mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah peranan kuasa Roh Kudus. Yesus menyadari akan hal ini. Sehingga sebelum pulang ke rumah Bapaknya, dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia akan melindungi kita sebagai perisai untuk menghadapi serangan dosa yang selalu siap menjatuhkan kita. Syukur kepada Allah bahwa janji turunnya Roh Kudus telah digenapi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Tepat hari ini, dia tidak pernah meninggalkan setiap umatnya sedetik pun. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memahami dan mengenal jelas peranan kuasa Roh Kudus atas hidup kita? Dan jika sudah, apakah kita sudah mewujudkan kehidupan pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus? Marilah kita mengoreksi diri kita dengan 4 bukti kebenaran tentang Roh Kudus yang telah kita pelajari sampai hari ini. Yang pertama, sudahkah kita mengalami karya Roh Kudus yang membangkitkan proses pertumbuhan rohani kita? Apakah pertumbuhan rohani kita sedang menurun, statis, atau justru kita semakin bertumbuh serupa dengan gambaran Kristus? Yang kedua, sudahkah saya terus-menerus meminta agar Roh Kudus menerangi hati saya untuk saya dapat memahami firman Tuhan, untuk saya menangkap isi hati Tuhan, mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga perbuatan dan perkataan kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan berdampak buat kehidupan sesama kita. Dan yang ketiga, apakah saya benar-benar yakin bahwa saya adalah anak yang diangkat oleh Allah melalui karya Roh Kudus, sehingga saya hidup sesuai dengan status sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita sebagai anak, kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita, sehingga apapun yang kita minta, kita pasti akan menerima. Matius 7:7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya nggak tahu bagaimana keadaan kita saat ini. Jikalau kita mungkin dalam masa-masa kekurangan, kita minta kepada Tuhan. Jikalau kita dalam masa-masa kekhawatiran, kita minta peranan Roh Kudus itu, sehingga dia memberikan kekuatan penghiburan, bahkan sehingga membuat kita damai sejahtera. Dan yang keempat, sudahkah saya mendisiplinkan diri untuk hidup di dalam kekudusan dengan dasar kekudusan Roh Allah? Memang tidaklah mudah, tapi kita percaya bersama Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Melalui hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, kiranya Roh Kudus tercurah atas hidup saya dan juga saudara, sehingga peranan kuasa Roh Kudus terjadi atas hidup kita, sehingga kita mengalami kebangkitan dalam kerohanian kita dan semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan hikmat dalam kita berpikir, bertindak, dan berkata-kata, sehingga memberi dampak buat yang baik, buat lingkungan di mana kita berada. Kuasa Roh Kudus juga menyadarkan atas status kita,
bahwa kita tidak lagi hidup dalam perbudakan, roh perbudakan, tapi kita sekarang adalah anak-anak Allah, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dan terakhir, hidup kita akan semakin kudus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu firman Tuhan bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dan memberitakan firman Tuhan, tapi kami percaya kiranya Roh Kudus yang tak terbatas terus memateraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada siang hari ini. Bapak, kami tahu biar kiranya di hari Pentakosta ini bukan hanya tercurah kepada para murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, tapi kuasa Roh Kudus itu tercurah buat setiap kami pada saat ini Tuhan. Karena kami perlu Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri pada saat ini. Bahkan dalam dunia yang sedang goyang ini Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus yang membangkitkan iman percaya kami, untuk kami senantiasa mendapatkan hikmat tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami mampu berjalan, mampu melangkah, mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan daripada Engkau. Bahkan kami Tuhan bersyukur kalau kami sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, sehingga kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang memelihara dan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Serta kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh hidup kudus, sehingga kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mampu melakukan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan mereka. Kami serahkan rumah tangga mereka. Kami serahkan segala usaha dan pekerjaan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami percaya yang baik pasti Tuhan sediakan buat setiap mereka yang mengasihi Engkau. Ketika kami berharap dan bersandar pada Engkau, kami tidak akan pernah kecewa. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami untuk menjadi penolong, pendamping, bahkan penghibur di dalam masa-masa kesusahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami asal segala doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Selamat menikmati saat-saat bersama dengan keluarga. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan terus berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.
Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, beri Engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.